Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Kali ini saya akan mereview sebuah koin, itu koin 20 dolar Amerika atau biasa dikenal dengan Liberty Colored Head dengan mutu 20 dolar. Jadi dolar ini adalah keluaran negara Amerika Serikat yang dengan seri A16 Double Eagle 20 dolar. Tahun terbitnya itu adalah 1877 sampai dengan 1907. Ini adalah sirkulasi standar ya. Terus bentuknya itu untuk regulasi, bukan komemoratif, dan beratnya sekitar 33,436 gram. Tapi karena di sini ada tambahannya di koin ini, nanti kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Jadi 20 dolar Amerika Serikat ini pencetakannya itu diketahui sekitar 64.768.403 keping guys, dengan komposisi bahan yaitu emas 900/1000 atau 22 karat, skor 69% ketepatan, ya biasalah gitu kan. Nah, terus keterangannya adalah lambang Dewi Liberty atau kebebasan. Dan koin ini kalau di Indonesia atau di tempat saya sendiri gitu ya, di Lombok, bahwa koin ini adalah koin favorit guys, karena sering dijadikan sebagai liontin, perhiasan kalung gitu ya, untuk bandulnya gitu. Dan di video ini juga saya tampilkan istilahnya gitu, castingan atau buatan tiruan dari koin-koin ini, koin 20 dolar Amerika, karena nggak mungkin lah bisa dapetin koin aslinya gitu guys. Jadi saya berusaha juga ketika nemuin ini, saya pinjam punya orang, tak videoin, dan sebagai perwakilan lah, untuk karena kalau aslinya mungkin sulit didapatkan di Indonesia ya, karena kita jauh dari Amerika, dan tentu ini juga nilainya mahal sekali gitu, karena ini adalah koin emas yang berbahan emas, dan tentunya nilai sejarahnya juga tinggi. Jadi dapetin ini modalnya besar, jauh dengan koin-koin perak yang saya punya dan koin-koin biasa. Itu satu koin emas ini saya bisa dapat beli mobil guys. So jadi maklumin ya, karena ada yang protes kenapa koinnya fake, dan kenapa koinnya nggak asli. Ya iyalah, untuk dapetin koin kayak begini susah banget. Tapi yang penting saya nge-review koin yang kayak gini sebagai salah satu bahwa kayak gini ada koin, tapi koin ini adalah koin buatan, bukan asli gitu, tapi castingan gitu. Dan kebanyakan koin yang seperti ini dijadikan sebagai koin perhiasan oleh ibu-ibu sebagai bandul kalungnya. Dan koin ini sendiri sangat difavoritkan sekali guys untuk jadi investasi bagi mereka. Selain kita berbicara sejarah, ternyata orang-orang di kampung banyak yang pakai beginian sebagai investasi, dan mendapatkan koin seperti ini agak susah guys. Nah, ini salah satu contoh koin 20 dolar Amerika yang di casting gitu, hanya untuk mendapatkan model desain koin yang dengan gambar yang sama. Ini koin Amerika, dikenal banget dengan koin Amerika. Dan tahun pembuatannya yang tadi di video awal itu adalah 1894, kalau ini 1893, beda 1 tahun. Tapi ini kelihatan banget ya guys, castingannya itu. Tapi kan kalau dalam bentuk investasi emas seperti ini, model koinnya itu apakah ada castingan atau enggak, itu bukan jadi suatu masalah ya, karena yang dijadikan nilainya itu adalah bahan emasnya sendiri. Sedangkan model dari koinnya ini, apa mau castingan, mau fake, mau palsu, ya mau apa, bukan sebagai satu standar bahwa koin ini tidak berharga, tapi
emasnya, bahannya inilah yang paling penting. Jadi sekali apa ya, nah ini adalah koin Istanbul. Kalau di perhiasan, toko perhiasan, kalau kalian nemuin seperti ini koin kurus Turki ya, zaman kerajaan Turki Utsmani Ottoman. Ini namanya kurus, koin kurus, cuman sangat nggak terlalu apa istilahnya. Ini review yang tahun berapa, pembuatannya tahun berapa ini, karena aku nggak arah sana untuk ngejelasinnya, cuman ingin ngejelasin bahwa ternyata koin-koin seperti ini dijadikan mainan kalung perhiasan oleh kebanyakan orang sekaligus untuk berinvestasi. Dan ini banyak dijual di toko-toko perhiasan, toko-toko emas, dan harganya ya standar emas ya. Artinya harga emasnya dan harga pembuatannya tentunya, karena ini ada dibuat bukan karena semacam kita beli di tempat aslinya atau di mintnya, itu yang dikeluarkan oleh mint aslinya, tapi ini adalah buatan pabrik castingan yang ada di Indonesia. Nah, kalau ketepatan dari hasilnya memang akan sangat jauh guys, karena ini modelnya dicor bukan dicetak. Sedangkan kalau dibuat oleh mint yang aslinya itu udah dicetak gitu dengan alat pengepres, sehingga detail dari gambarnya itu sangat-sangat detail. Sedangkan ini karena castingan dibuatkan cetakannya sendiri dulu, baru dimasukin bahan logamnya, sehingga yang didapatkan ya tidak semua gambarnya itu detail banget gitu, jelas banget dari masing-masing. Seperti kurenya ini, terus gambar tulisannya itu kalau dia memang cetakannya bagus maka akan hasilnya bagus. Tapi rata-rata yang saya lihat itu dia nggak sesempurna seperti halnya misalnya kalau kita koin-koin yang biasa kita pegang sehari-hari untuk belanja itu enggak. Karena memang dicetaknya itu dengan menggunakan castingan pembuatannya guys. Nah, inilah koin Istanbul ya, terkenal dengan koin Istanbul. Nanti akan saya review sendiri koin ini masing-masing biar kalian bisa ada gambaran kalau nemuin koin seperti ini. Namanya koin Istanbul atau kurus. Ini nilainya secara nominal kalau dihitung berdasarkan nilai uang itu saya belum tahu karena saya belum cek terlalu jauh, tapi ini adalah nilai emasnya. Kita lihat ya, hitungannya dan nilai emas, dan ini sebagai sebuah perhiasan, bukan sebagai alat tukar uang, tapi sebagai perhiasan. Nah, koin emas yang seperti ini peminatnya memang tergantung dari kalangan masyarakat kayaknya menurut saya, karena biasanya dipakai oleh orang-orang kaya yang bangsawan biasanya menggunakan ini kalau mereka pergi acara nyongkolan atau begawe kalau dalam tradisi orang Sasak. Dan orang-orang dari Kepulauan Selayar, kepulauan di Sulawesi Selatan, mereka juga sering membeli emas koin seperti ini datang ke Lombok, karena mereka yakin kalau koin-koin emas yang dijual di Lombok itu bahannya bagus dan kualitasnya juga bagus, dan mereka rata-rata menyimpan uang mereka dengan membeli koin-koin emas seperti ini. Dan koin emas seperti ini juga karena berat dengan nilai yang besar, sehingga yang biasanya membeli adalah orang-orang kaya, dan sering kita bilang ini inak-inak yang suka beli gitu. Dan inak-inak yang tentunya inak-inak besar, artinya nyonya-nyonya besar yang bisa mempunyai koin seperti ini, karena harganya yang sekali pukulnya aja udah 30 juta, karena koin kayak gini rata-rata beratnya itu adalah 30 gram ke atas. Bayangkan aja guys, kalau orang biasa kan paling 1 gram tuh bisa dipakai satu cincin atau apa, tapi ini 30 gram. So, terima kasih banyak bagi kalian yang telah mengikuti terus channel saya ini. Semoga video-video yang saya buat dan terutama video ini bisa menjadi bahan pertimbangan kalian juga untuk melakukan investasi dengan emas sekaligus bisa mengoleksi koin. Tentunya semua itu kembali ke kalian yang mana lebih berharga, apakah koin-koin kuno bahan perak atau bahan lainnya, atau
koin emas selain kuno dan juga bernilai tinggi guys, karena harga emas itu semakin hari semakin tinggi. So tepat banget kalau kalian menggunakan ini sebagai tempat untuk menyimpan aset kalian atau sebagai safe hedging untuk masa depan kalian ke depannya, yaitu dengan membeli emas, terlepas itu koin perhiasan ataupun emas kepingan yang biasa kalian temukan seperti produk Antam, UBS, Lotus, terus King Halim dan lain-lain sebagainya. Dan semoga saja kita semua menjadi orang yang sukses di dalam era pandemi ini dan bisa mengelola finansial kita dengan baik dan bisa memanfaatkan aset yang kita punya ini sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi pada saat nanti kita menghadapi satu kendala di bidang finansial dengan cara kita menabung dan menyimpan aset nilai kekayaan kita di emas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.